Nah, Bapak Ibu, setelah kita melalui proses dari pengisian SKP atau pembuatan target tahunan di awal tahun, kemudian melaporkannya setiap bulannya, baik itu SKP bulanan, tugas tambahan, maupun perilaku bulanannya, maka hasilnya akan bisa kita lihat di akhir tahun. Yaitu di akhir tahun biasanya kita print hasil penilaiannya atau hasil realisasinya. Bapak Ibu semuanya, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menampilkan hasil prestasi kerja. Jadi setelah kita mengisi atau membuat SKP atau target tahunan kita di awal tahun, kemudian setiap bulannya kita melaporkan di realisasi bulanan, maka kita dapat melihat hasil dari prestasi kerja kita, baik itu secara bulanan maupun di akhir tahun. Untuk melihat prestasi kerja bulanan setiap bulan, jadi jika Bapak Ibu sudah selesai melaporkan realisasi bulanan Bapak Ibu, baik itu SKP-nya dan tugas tambahannya dan perilaku bulanan, dan Bapak Ibu misalnya ingin melihat nilai dari prestasi kerja di bulan Januari atau Februari, begitupun selanjutnya sampai di akhir bulan Desember, kita bisa melihatnya di sini. Di sini saya menggunakan akun saya sebagai contoh di tahun 2019, karena tahun 2020 kita masih berjalan, sehingga belum ada laporan penilaian yang lengkap di akhir tahun. Nah, untuk prestasi kerja bulanan Bapak Ibu, kita dapat melihat nilainya di sini. Ini dia menampilkan seluruh punya saya dari tahun 2018 sampai 2019. Jika Bapak Ibu hendak melihat yang tahun 2019 saja, kita bisa memfilternya. Caranya pilih di sini ya, group by, add custom. Di sini kita filter berdasarkan tahun. Pilih periode tahun, kemudian pilih tombol play. Nah, di sini dia akan memisahkan atau memfilter tahun 2018-nya sendiri dan 2019. Oke, saya contohkan, kita lihat yang 2019. Oke, di sini saya bisa melihat penilaian atau hasil penilaian SKP saya setiap bulannya dari Januari sampai Desember. Nilai totalnya kita lihat di kolom bagian terakhir ini. Nah, ini adalah nilai SKP saya di bulan Januari. Kemudian ini bulan Februari dan seterusnya. Hasil nilai ini diperoleh dari, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di video-video sebelumnya, nilai SKP ini diperoleh dari 60% nilai SKP ditambah tugas tambahan dan kreativitas, kemudian 40%-nya dari nilai perilaku. Nah, ini adalah 60% nilai SKP dan ini 40%-nya nilai perilaku. Bisa dilihat keterangannya di sini saat kita sorot, ada tertulis 40% kontribusi untuk nilai perilaku. Nah, dua nilai ini yang di total kita mendapatkan nilai SKP bulanannya ini. Nah, ini untuk melihat nilai setiap bulannya, penilaian bulanannya. Kemudian
Di akhir tahun biasanya kita akan melihatnya di sini, laporan kinerja tahunan. Nah, ini untuk Bapak Ibu bisa print dan di akhir tahun di print. Sebenarnya kita laporkan penilaiannya biasanya di Januari, awal Januari tahun sesudahnya. Jadi karena ini adalah contoh tahun 2019, maka saya melaporkannya di Januari 2020. Caranya kita lihat di sini laporan kinerja tahunan. Ada dua jenis di sini, formulir penilaian prestasi kerja berisi penilaian selama 1 tahun dan lampirannya. Ini lampiran penilaian prestasi kerja. Lampiran ini ada dua jenis, yaitu SKP atau target yang dibuat di awal tahun dengan realisasi tahunannya. Kita mulai dari sini dulu, penilaian prestasi kerjanya. Nah, di sini untuk periode tahun yang akan dilihat nilainya, kita pilih tahun 2019. Kemudian periode awal pembuatan, kita masukkan tanggal awal SKP dibuat. Nah, karena kasus karena SKP ini terbagi atas 2, yaitu pada bulan Januari dan Februari saya berada di subbagian sekretariat. Sedangkan dari awal Maret sampai Desember 2019 saya dipindahkan ke bidang pengembangan di subbidang penilaian kinerja dan kompetensi. Di sini saya akan menggunakan SKP saya yang kedua, yaitu dari bulan Maret sampai Desember karena lebih banyak. Baik, untuk itu di contoh ini saya menggunakan penempatan yang kedua, yaitu di tanggal 1 Maret 2019. Nah, untuk periode akhir pembuatan adalah tanggal 31 Desember 2019. Kemudian tanggal pembuatan diisi dengan tanggal pembuatan ini adalah tanggal SKP tahunan selesai kita buat dan siap diajukan ke atasan langsung pada awal tahun berikutnya untuk ditandatangani. Jadi biasanya akhir Desember selesai kita laporkan, awal Januari 2020 selesai kita laporkan yang bulan Desember, kemudian kita print dan diserahkan ke atasan langsung untuk ditandatangani. Saya masukkan tanggal 3 Januari karena tanggal 1 adalah tanggal merah dan masih hari libur. 3 Januari, kemudian di bagian di bawah ini diterima tanggal berapa. Ini diisi dengan tanggal saat selesai ditandatangani oleh atasan langsung. Misalnya saya prediksi nanti setelah diserahkan tanggal 3, saya akan menerima kembali di tanggal 6 Januari. Kemudian setelah tanggal 6 saya terima, saya akan naikkan ke atasan pejabat penilai di tanggal 7 Januari. Nah, seperti ini. Kemudian selesai kita pilih simpan laporan. Nanti akan di-download dan tersimpan di sini. Ini Bapak Ibu bisa lihat tersimpan di folder mana, buka di foldernya juga bisa, atau untuk di sini langsung saya buka saja. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah penilaian prestasi kerja di tahun 2019 yang dibuat di bulan Januari 2020 untuk ditandatangani. Ini adalah pejabat penilainya, PNS yang dinilai, dan atasan pejabat yang menilai. Sama seperti saat kita membuat SKP manual. Ini adalah hasil penilaiannya. Di sini nilai saya ada 2 SKP-nya karena ini adalah 68,88, ini
nilai SKP di awal Januari sampai Februari. Kemudian 90,7 ini adalah nilai dari Maret sampai Desember. Karena saya berada di dua tempat, penempatannya di dua tempat yang berbeda dalam tahun 2019. Nilai akhirnya bisa kita lihat di sini 86,45. Oke, Bapak Ibu, selesai di sini. Ini untuk penilaian prestasi kerja tahunannya. Kemudian sekarang kita lihat bagaimana caranya kita menampilkan lampirannya. Lampirannya ini ada dua jenis, yaitu target atau SKP yang kita buat di awal tahun dan laporan realisasi tahunannya. Baik, caranya yang pertama, periode sama seperti tadi, kita pilih di tahun 2019. Kemudian jabatan ini, di sini saya punya dua jabatan. Ini adalah analis layanan umum, adalah jabatan saya di bulan Januari sampai Februari di subbagian kepegawaian di sekretariat. Sedangkan analis kinerja ini adalah jabatan saya setelah saya ditempatkan di bidang pengembangan di subbidang Penkom. Di sini saya akan, sebagai contoh, saya akan menggunakan jabatan analis kinerja. Kemudian periode awal pembuatan sama seperti tadi. Awal saya membuat SKP ini adalah di bulan Maret, tanggal 1 Maret 2019. Akhir pembuatannya di akhir Desember, 31 Desember. Untuk tempat bisa kita isi Kupang. Kemudian tanggal pembuatan target ini tidak perlu diisi karena pada dasarnya sama dengan periode awal pembuatan ini. Jadi ini dikosongkan saja. Untuk kolom tanggal penilaian, ini ada dua caranya, dua fungsinya. Jadi jika kita hendak menampilkan laporan target atau laporan awal saat SKP dibuat di awal pembuatan SKP, maka tanggal penilaian ini kita sesuaikan dengan periode awal pembuatan. Tetapi jika kita hendak menyimpan atau menampilkan laporan realisasi tahunannya, maka kolom di tanggal penilaian ini kita isi sesuaikan sama dengan periode akhir pembuatan, ya. Jadi kalau untuk laporan target di sininya sama dengan awal pembuatan. Kalau untuk laporan realisasi, maka tanggal penilaian ini sama dengan periode akhir pembuatan. Nah, kita coba dulu untuk simpan laporan target, sehingga di sini saya akan masukkan tanggal 1 Maret 2019. Baik, pilih simpan laporan target. Oke, karena dia minta, saya masukkan saja tanggal pembuatan target. Oke, saya masukkan saja 03 2019, sama seperti tanggal pembuatan di atas. Baik, kita pilih simpan laporan target. Nah, ini adalah SKP atau target tahunan yang saya buat di awal 1 Maret 2019. Oke. Sekarang kita pilih laporan realisasinya. Di sini saya ganti di akhir tahun, 31 Desember 2019. Di sini saya pilih simpan laporan realisasi untuk melihat realisasi tahunannya. Dia akan muncul di sini, klik 2 kali. Nah, di sini dia sudah menampilkan
laporan realisasi tahunan saya, penilaian ya. Realisasi tahunan saya dari tanggal 1 Maret sampai Desember 2019 seperti ini. Di sini tertulis tanggal 31 Desember 2019. Yang berikut adalah menampilkan lampirannya, yaitu SKP atau target yang dibuat di awal tahun dan realisasi tahunannya. Caranya kita pilih di tombol ini, lampiran penilaian prestasi kerja. Baik, dia akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, bagian periode, kita isikan tahun yang akan dilihat nilainya. Di sini saya pilih tahun 2019. Kemudian di jabatan ini, di sini saya mempunyai 2 jenis jabatan. Untuk analis layanan umum, ini adalah jabatan saya dari bulan Januari sampai Februari saat masih ditempatkan di subbagian kepegawaian sekretariat. Sedangkan analis kinerja ini adalah jabatan saya saat ini saat saya dipindahkan di bidang pengembangan di subbidang penilaian kinerja dan kompetensi. Nah, untuk contoh di sini saya akan menggunakan jabatan analis kinerja ini karena jumlah bulannya lebih banyak. Kemudian di bagian periode awal pembuatan, di sini kita masukkan tanggal awal SKP dibuat. Saya mulai membuat SKP ini di tanggal 1 Maret 2019. Kemudian untuk periode akhirnya 31 Desember ya, 2019. Tempat kita masukkan kupang, tanggal pembuatan target. Ini kita isi sama seperti tanggal periode awal pembuatan ini, 1 Maret 2019. Kemudian tanggal penilaian. Nah, tanggal penilaian ini menentukan, jadi ada 2 jenis pengisian untuk tanggal penilaian. Jika kita ingin menampilkan laporan target atau laporan SKP di awal tahun, maka tanggal penilaian ini kita isikan sesuai dengan periode awal pembuatan. Tetapi saat kita akan menampilkan laporan realisasi atau realisasi tahunan penilaiannya, maka tanggal penilaian ini kita sesuaikan dengan periode akhir pembuatan, 31 Desember. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, saya akan menampilkan laporan target atau sasaran kerja pegawai di awal tahun. Maka di sini saya masukkan tanggal 1 Maret 2019. Kemudian kita pilih tombol ini, simpan laporan target. Dia akan muncul di sini, di download di sini, bisa langsung kita buka. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya tadi. Dia menampilkan sasaran kerja yang saya buat di awal tahun atau di awal saat saya dipindahkan ke subit yang baru. Di sini ada 9 kegiatan, ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2019. Kemudian kita lanjutkan
saya ingin menampilkan lagi sekarang, yang perlu saya print adalah laporan realisasi tahunan saya. Maka di tanggal penilaian ini saya ganti disamakan dengan periode akhir pembuatan. Jadi 31 Desember 2019. Oke, kemudian kita klik di sini simpan laporan realisasi. Nah, dia akan muncul berupa PDF seperti ini. Nah, di sini ini adalah realisasi SKP saya dari tanggal 1 Maret sampai 31 Desember 2019. Nilainya adalah 91,70 dari 9 kegiatan. Dengan tugas tambahan saya adalah 1. Nah, seperti ini. Oke. Jadi Bapak Ibu, sekarang di sini ada SKP di awal tahun. Kemudian di lembaran berikut ada realisasi atau penilaian sasaran kerja. Kemudian yang terakhir ini adalah formulir penilaian keseluruhan untuk ditandatangani seperti ini. Jadi setelah 3 formulir ini kita print, bisa diserahkan kepada atasan langsung untuk ditandatangani. Nah, demikian Bapak Ibu untuk bagaimana cara menampilkan hasil prestasi kerja kita di akhir tahun maupun di setiap bulannya. Terima kasih.